Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. How are you today? I hope you are always healthy and happy. Well, in this occasion, we are going to talk about recount text. Baik, ada 5 hal penting yang akan kita bahas berhubungan dengan text recount, yaitu the meaning, the social function, the generic structures, the language features, and the types of recount text. Selain itu, kita juga akan mengamati contoh dari recount text yang akan ditampilkan berdasarkan generic structure. Yang pertama, the meaning. What is the meaning of recount text? Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. The second is social function atau fungsi sosial atau the purpose of the text. What is the social functions of recount text? Fungsi sosial dari recount text adalah menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau dengan tujuan untuk memberi informasi ataupun menghibur. Next, the generic structure atau struktur teks. Ada berapa jenis strukturnya? Di sini ada 3, yaitu orientation, events, and reorientation. Orientasi atau pengenalan, di mana penulis memperkenalkan pelaku atau partisipan, tempat atau place, dan waktu atau time. Bisa ketiga-tiganya, bisa salah satunya. Oke, yang kedua adalah event atau kegiatan, yaitu menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis atau berurutan. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi atau penutup dari teks, yaitu berisi pernyataan penulis tentang peristiwa yang terjadi di akhir cerita. Selanjutnya adalah types of recount text, jenis-jenis dari teks recount. In general, the recount text is divided into 3 types. They are personal recount, factual recount, and imaginative recount. Secara umum ada 3 jenis recount text. Yang pertama adalah personal recount. Nah, personal recount ini menceritakan suatu kejadian atau peristiwa di mana penulisnya sendiri terlibat dalam cerita tersebut. Atau katakanlah bahwa personal recount ini menceritakan tentang pengalaman si penulis sendiri, gitu ya. Yang kedua, di factual recount itu sebuah recount yang menceritakan peristiwa atau sejarah masa lalu dengan merekonstruksi data yang faktual. Ya, ini termasuk ke dalam jenis ini ada recount tentang sejarah, recount tentang biografi, recount tentang autobiografi, atau recount tentang rekonstruksi sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah imaginative recount, yaitu sebuah cerita yang memasukkan data faktual ke dalam cerita imajinasi. Selanjutnya, language features atau unsur kebahasaan. Atau juga bisa dikatakan sebagai karakteristik dari sebuah teks. Itu karena teks recount menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka language feature-nya di sini dia menggunakan simple past tense atau past continuous tense, bisa juga past perfect tense atau past perfect continuous tense. Kemudian dia menggunakan urutan waktu atau keterangan waktu seperti next, later,
ada when, then, after. Keterangan waktunya ada Friday, on Saturday, dan seterusnya. Berikutnya, focus on a specific participant. Partisipannya khusus, misalkan I, kalau itu si penulis sebagai pelakunya, atau we, kalau si penulis dan teman-temannya, atau she atau he kalau menceritakan biografi orang lain. Kemudian using the conjunction, menggunakan kata penghubung yaitu then, before, after, dan seterusnya. Kemudian using an action verb, menggunakan kata kerja aksi, kata kerja yang melakukan. Contohnya adalah went, stayed. The basic voice may be used. Mungkin juga menggunakan kalimat pasif. Contohnya the bottle was filled with ink. Nah, itu contoh dari kalimat pasif. Nah, ini yang terakhir adalah examples of recount text. Yang paragraf pertama ini disebut orientation karena memperkenalkan pelaku yaitu I di sini, kemudian memperkenalkan waktu yaitu yesterday. Tempat di sini tidak disebutkan secara eksplisit, tapi secara implisit di sini disebutkan di sini kita bisa pahami yaitu terjadinya di rumah. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini events, di mana dia akan menjelaskan secara kronologis kejadian-kejadiannya. Nah, ini sudah diceritakan di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Nah, ini akhir dari sebuah atau penutup dari sebuah teks recount. Dan ini pernyataan si penulis sendiri. Di kalimat akhir dia mengatakan, I hope I never have a day as the one I had yesterday. Itu merupakan ungkapan dari penutup sebuah teks, sebuah cerita atau kejadian dari teks recount yang disebut reorientation. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas dukungan Anda yang telah menonton teks recount ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.